untuk pengungsi kapan bisa dipulangkan? Sampai dengan saat ini ya, data-data yang ada masih tinggi ya. Artinya potensi-potensi adanya erupsi itu masih tinggi, sehingga ya mohon untuk bersabar ya. Memang kita tidak bisa ya. Artinya gini, kita mengikuti data-data yang ada ya. Selama potensi erupsi itu masih ada ya, kita memang harus masih ada di zona yang amannya gitu ya. Jadi bagaimana pemerintah memberikan satu ketentuan atau menghimbau masyarakat untuk mengikuti arahannya ini. Jadi artinya bahwa karena potensi saat ini masih tinggi ya, dimohon untuk terus mengikuti arahan dari pemerintah. Sampai kapannya itu prediksi suatu erupsi itu tepat waktunya itu tidak bisa diprediksi. Yang kita prediksi adalah potensi bahayanya. Jadi sampai sekarang seperti tadi kita sampaikan, potensinya itu masih ada ya, sehingga potensi bahaya masih ada, sehingga itu yang kita sampaikan. Tapi kalau waktunya sampai kapan harus ada di pengungsian, artinya adalah sampai kapan proses ini terjadi kan gitu ya. Ini ya kita tunggu sampai nanti potensi bahaya itu tidak ada lagi. Kita mengingatkan kembali status waspada ini karena status siaga kan sudah lama ya, sudah 1,5 bulan. 2001 waspada itu selama 5 bulan, siaga 1 bulan, awas 2 minggu. 2006 itu waspada 1 bulan, siaga 1 bulan, awasnya 2 bulan. Kemudian tahun 2010 siaganya 1 bulan, waspadanya 1 bulan, siaganya sangat singkat, hanya 5 hari. Kemudian awas selama 1 bulan. Nah ini di sini kalau erupsi itu efusif, maka menunjukkan ketidakpastian waktu itu lebih besar daripada erupsi yang sifatnya eksplosif. Ya. Jadi kalau erupsi eksplosif lebih cepat, lebih jelas, ya, tapi efeknya mungkin lebih besar. Nah ini untuk tahun tanggal 28 Desember tahun 2020 seperti apa ya, aktivitas mulai dari 27 Oktober, pada periode 27 Oktober sampai dengan 3 Desember itu ya, itu ada sedikit penurunan dibanding dengan sebelumnya ya, 2 minggu berikutnya. Namun mulai tanggal 21 Desember sampai saat ini ada peningkatan kembali aktivitasnya. Sekarang sudah melebihi tahun 2010 itu ya. Nah ini karena jumlah gempanya di tahun 2010 itu 8.800 sampai 9.000. Namun sekarang ini sampai dengan 20.000 jumlah kegempaan, dan mungkin ini kemarin ya. Jadi ini data. Jadi jumlah energinya sehingga juga cukup besar. Sampai sekarang ini data di puncak ini masih ada beberapa fenomena adanya guguran, ya, juga adanya longsoran, dan juga adanya rekahan-rekahan yang semakin memanjang dan semakin melebar. Ya. Jadi ada pelebaran terhadap rekahan, ada pemanjangan juga terhadap
tertahan, ada juga ini uplifting. Uplifting itu adalah pengangkatan. Jadi kawah yang ada di sisi barat-barat laut ini adalah cenderung terangkat atau lebih tinggi dari sebelumnya, ya. Saat ini guguran lava dominan masih ke arah Senawa, Lamat, Gendol. Ya. Jarak terjauh adalah ke Kali Lamat 3 km. Ya. Dari satelit, ya ini deformasi kelihatan ini ke arah barat-barat laut. Ya. Ini per tanggal 14 Desember. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita memperoleh data yang baru lagi ya dari satelit sehingga kita bisa melihat lebih jauh lagi perkembangan deformasi yang ada di puncak seperti apa ya. Kalau sekarang untuk saat ini kan Merapi masih ada kecenderungan untuk erupsi ya. Namun demikian tidak juga menutup kemungkinan ya setelah erupsi itu setelah panjang gini ya itu akan kembali ke istilahnya diam ya, tidak terjadi erupsi. Ini masih ada juga kemungkinan kejadian ini. Nah, jadi tidak harus probabilitas yang terbesar itu yang akan terjadi, tapi juga probabilitas yang lebih kecil itu juga bisa kemungkinan terjadi. Nah, ini sehingga kita terus tetap karena sampai saat ini itu kemungkinan terjadinya erupsi masih ada, ya kita masih tetap harus merespon ya dengan tepat dari kejadian yang ada ini atau aktivitas yang terjadi saat ini sehingga kita harapkan tidak adanya korban terhadap masyarakat dan kerugian itu harus seminimal mungkin. Nah ini kenapa kami harus terus memantau dan mengevaluasi ya. Sehingga pada saat ini kita simpulkan bahwa berdasarkan analisis morfologi area di puncak, berdasarkan foto dari sektor Tenggara, ya, bahwa menunjukkan adanya perubahan morfologi di area puncak karena guguran. Kemudian dari kegempaan, ya kegempaan dangkal ya, jadi vulkanik dangkal dan hembusan, ya ini lebih tinggi dibanding dengan 1 minggu yang lalu. Ya. Deformasi yang ada di yang dipantau dari Babatan, reflektor RB1 dan RB2, ini masih menunjukkan laju pemendekan dengan jarak 11 cm per hari, sehingga sampai saat ini dari berdasarkan data pemantauan tadi, daerah bahaya juga masih belum berubah dan aktivitas masih
dalam status siaga dengan jarak maksimum terjauh itu adalah 5 km dari puncak ya. Merapi saat ini memang mempunyai perilaku yang berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi artinya ya ini kita terus ikuti ya, perkembangannya ini ya. Jadi kalau memang nanti ada satu perubahan, tentunya kami akan sampaikan semua perubahan-perubahan yang ada ini kepada masyarakat. Mudah-mudahan Merapi segera memberikan kejelasan ya seperti apa ya. Jadi artinya sampai saat ini yang jelas potensi itu masih tinggi, kesabaran memang kita perlukan untuk saat ini. Ikuti terus informasi yang informasi yang sumbernya bisa dipercaya. Mudah-mudahan Merapi segera memberikan kejelasan ya seperti apa ya. Jadi artinya sampai saat ini yang jelas potensi itu masih tinggi, kesabaran memang kita perlukan untuk saat ini. Ikuti terus informasi yang informasi yang sumbernya bisa dipercaya.